Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kombinasi ya. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas masalah konsep permutasi. Ya, oke. Kombinasi, ya, kombinasi, kombinasi ya. Nah, ada hal yang teman-teman harus pahami ya, terutama di nanti apa sih perbedaan antara permutasi dan kombinasi ya. Jadi di permutasi itu urutan itu sangat penting atau sangat diperhatikan ya. Nah, eh, jika diketahui, misalkan jika diketahui ya, anggaplah dua unsur A, B ini ya, A, B, eh, maka pada permutasi ya, pada permutasi susunan ya, susunan AB dan BA itu kita pandang sebagai dua susunan yang berbeda ya. Kita pandang sebagai dua susunan yang berbeda, dua susunan berbeda. Nah, sekarang kita akan menghitung susunan di mana AB dan BA itu dianggap sebagai susunan yang sama ya. Jadi pada apa namanya sekarang ya, kita akan menghitung ya susunan di mana AB dan BA, susunan di mana AB dan BA itu susunan yang sama. Susunan yang sama. Nah, pada keadaan ini ya, jadi pada keadaan ini ya, kita menggunakan kata kombinasi ya. Kita menggunakan kata kombinasi ya. Jadi harus digarisbawahi bahwa kita akan menggunakan kata kombinasi ya. Jadi pada permutasi, misalkan kita punya dua unsur A dan B itu, maka susunan AB dan BA itu kita pandang sebagai dua susunan yang berbeda. Artinya urutan itu sangat diperhatikan. Itu permutasi. Nah, uh, uh, sekarang kita akan menghitung susunan di mana AB dan BA itu dianggap sebagai susunan yang sama. Nah, pada keadaan seperti ini di mana urutan tidak penting atau urutan tidak diperhatikan, maka disitulah yang kita namakan sebagai kombinasi ya. Itu bedanya. Jadi permutasi dia sangat memperhatikan urutan, kemudian kalau dikombinasi urutan itu tidak penting. Nah, ya misalkan ya, misalkan ya, jika diketahui ya, tiga unsur, misalkan jika diketahui tiga unsur A, B, C ya, dan C itu, maka kombinasi dua unsurnya itu kita bisa dapatkan ya. Maka kombinasi dua unsurnya adalah, nah, kita bisa dapat dari ABC ini, kita bisa dapat itu menjadi AB ini akan sama dengan BA ya, kemudian AC atau CA, kemudian yang terakhir adalah BC atau CB. Nah, jadi ada sebanyak tiga. Jadi susunan-susunan ini AB dan BA itu dianggap sama ya. Jadi meskipun urutannya tidak sama, tetapi
pada kasus kombinasi ini urutannya ini tidak diperhatikan. Artinya kedua ini dianggap sama, ya. Demikian pula AC atau CA, demikian pula dengan BC atau CB. Yaitu dengan kata lain bahwa tiga unsur ABC ini maka kombinasi dua unsur-unsurnya itu adalah yaitu ada sebanyak tiga, ya. Yaitu ada tiga. Nah, ini sama saja yaitu sebanyak 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Ini akan sama dengan 3, ya. Sama dengan 3. Sama dengan 3. Oke. Nah, jadi pada kasus kombinasi, kembali lagi saya tegaskan, urutan itu tidak diperhatikan. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke definisinya, ya. Definisinya misalkan, ya. Jika diketahui n unsur berbeda, jika diketahui n unsur berbeda, ya, maka kombinasi R, ya, maka kombinasi R unsur yang diambil dari n unsur itu bisa dirumuskan sebagai berikut. Adalah kombinasi R ke N itu akan sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial dikali dengan R faktorial. Jadi seperti ini, ya. Jadi kembali lagi pada kasus kombinasi, urutan tidak penting. Nah, seperti itu, ya. Kita lanjut ke contoh soal, ya. Contoh soal. Nah, misalkan, ya, kita lanjut ke contoh soal seperti apa. Misalkan, ya, kita lanjut ke contohnya. Misalkan di sini adalah contoh soal. Saya bagi dua dulu, ya. Nah, misalkan contohnya itu diketahui, misalkan himpunan terdiri dari 10 unsur berbeda. 10 unsur berbeda. Nah, pertanyaannya di sini, berapakah banyaknya subhimpunan? Ya, jadi pertanyaannya adalah berapakah banyaknya subhimpunan yang terdiri dari 3 unsur, ya. 3 unsur. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, ya, kita bisa perhatikan ilustrasi ini, ya. Jadi misalkan, jadi solusinya itu, ya, misalkan himpunan tersebut itu sebutlah himpunan A, ya, dengan anggota-anggotanya itu adalah A1, A2 sampai dengan A10 karena ada 10, ya. Ada 10 unsur berbeda. Berarti di sini sampai A10. Nah, maka salah satu subhimpunan dari A1 sampai A2 sampai A10, ya, yang terdiri dari 3 unsur, ya, kita bisa tuliskan seperti ini, ya. Ya, kita bisa tuliskan maka salah satu, ya, maka salah satu subhimpunan tersebut
itu adalah kita bisa ambil misalkan ya, kita bisa ambil misalkan di sini saya ambil subhimpunan itu yang terdiri dari 3 unsur, berarti misalkan A1, A2, A3. Nah, ini akan sama saja. Ini akan dianggap sama dengan A3, A2, A1. Ya. Nah, artinya apa? Artinya urutan tidak diperhatikan. Oke? Jadi ini merupakan kasus kombinasi, ya. Uh, uh, ya. Nah, karena urutan tidak diperhatikan, ya, maka ini merupakan kasus kombinasi, ya. Oleh karena itu, banyak subhimpunan, dengan 3 unsur, ya, dengan 3 unsur yang diambil dari 10 unsur, 3 unsur, 3 unsur, 3 unsur yang diambil dari 10 unsur, ya, yang diambil dari 10 unsur. Ini merupakan apa tadi? Merupakan masalah kombinasi. Merupakan masalah kombinasi. Argumennya apa? Argumennya ini, ya. Jadi kalau kita ngambil salah satu subhimpunan, contohnya itu A1, A2, A3, maka ini akan sama dengan A3, A2, A1, ya. Maka ini pasti merupakan masalah kombinasi. Oleh sebab itu, maka banyak subhimpunannya itu. Jadi banyak subhimpunan, ya. Banyak subhimpunan adalah, kita pakai rumus kombinasi, berarti kombinasi dari 3 ke 10, ya. Karena kan di sini dia ngambilnya ada 10 unsur, ada 10 ini, ya. Ini ada 10 unsur, ya. Kemudian diambil dari, kita mengambil 3 unsur dari 10 itu. Berarti jadinya adalah kombinasi dari 3 ke 10. Berarti ini sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 10 kurang 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Berarti ini sama dengan berapa? Berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi dengan 7 faktorial kali 3 faktorial. Ini kita bisa coret, ya. Coret, berarti ini dengan ini, ya. Ini kan 3 kali 2. Berarti ini kan 3 kali 2 kali 1. Berarti ini di sini sisa 3. Sini sisa 4. Berarti ada berapa? Ada 120, ya. Jadi seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya, ya. Contoh soal berikutnya itu, ya. Contoh kedua itu contoh soal 2, ya. Ini seperti ini misalkan, ya. Jadi misalkan diketahui suatu kelas, ya. Misalkan diketahui kelas yang terdiri dari 15 putra dan 10 putri misalkan. Dan 10 putri. Nah, dari sini, ya, dari sini ditanyakan, ya, ada 2. Jadi yang pertama itu tentukan banyak kemungkinan, ya. Tentukan banyak kemungkinan pengiriman delegasi, ya. Pengiriman
delegasi terdiri dari, misalkan terdiri dari 5 orang. Ya, ini yang pertama, terdiri dari 5 orang. Kemudian yang kedua, itu tentukan banyak kemungkinan, ya. Tentukan banyak kemungkinan, pengiriman delegasi, ya. Pengiriman delegasi terdiri dari, misalkan terdiri dari 3 putra dan 2 putri. Terdiri dari 3 putra dan 2 putri. Nah, sekarang kita lihat kasus ini, ya. Kita akan selidiki apakah ini memperhatikan urutan atau tidak, ya. Nah, ya, kita selesaikan yang soal satunya dulu. Jadi penyelesaian. Nah, kita analisa yang soal 1, ya. Nah, jadi yang di pertama itu tentukan banyak kemungkinan pengiriman delegasi terdiri dari 5 orang. Nah, masalah pemilihan delegasi ini tanpa memperhatikan urutan anggota, ya. Jadi misalkan dari 15 orang itu, misalkan dari 15 putra itu dan 10 putri itu, ya. Misalkan kalau misalkan terpilih satu putra, misalkan si A, dan si putri itu misalkan si C. Jadi A dengan C dan C dengan A itu dianggap sama, ya. Artinya ini tidak memperhatikan urutan anggota. Nah, berarti ini adalah merupakan masalah kombinasi, ya. Berarti ini merupakan masalah kombinasi. Jadi soal nomor 1 itu, ya. Jadi yang 1 itu masalah pemilihan delegasi, ya. Masalah pemilihan delegasi ini tanpa apa? Tanpa memperhatikan, ya. Memperhatikan urutan anggota. Nah, karena urutan tidak diperhatikan, ya, maka ini adalah masalah kombinasi. Maka ini merupakan masalah kombinasi. Ini merupakan masalah kombinasi. Nah, berarti ini sama saja kombinasi 5 orang dari 25. Berarti C5 ke kombinasi dari 5 ke 25, ya. Nah, ini sama dengan 25 faktorial dibagi dengan selisihnya, berarti 25 kurang 5 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Nah, ini sama saja 25 kali 24 kali 23 kali 22 kali 21 kali 20 faktorial. Ini bagi 20 faktorial 5 faktorial, ya. 20 faktorial kita bisa coret. Berarti ini hasilnya adalah 5 kali 3 kali 4 kali 2 kali 1. Berarti sama saja ini, ya. Jadinya adalah 7 kali 11 kali 23 kali 6, ya. Ini kan jadinya hasil akhirnya itu adalah 53.130, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang kasus yang kedua, ya. Nah, sekarang kita lihat kasus yang kedua, ya. Jadi pada kasus kedua itu ada apa namanya? Ada 2 pemilihan, ya. Ada 2 pemilihan, yaitu yang pemilihan untuk putra dan putri, ya. Nah, pemilihan putra ini karena dia juga tidak memperhatikan urutan, maka ini pasti masalah kombinasi. Demikian pula pada pemilihan yang putri, dia juga tidak memperhatikan urutan, maka ini juga merupakan masalah kombinasi, ya. Oke. Nah, berarti untuk putra sendiri itu merupakan masalah kombinasi dari 3 ke
15 karena putarannya ada 15. Kemudian yang putrinya adalah kombinasi 3 ke 10. Nah, kita lihat bahwa kedua kasus pemilihan ini merupakan keduanya tidak berhubungan. Maka kombinasi total dari keduanya itu ingat kaidah aturan perkalian. Berarti ini sama saja C3 ya dikali dengan kombinasi dari 3 ke 15 ya. Putranya ini 3 ke 15 dan kombinasi dari 2 ke 10. Oke. Berarti ini akan sama saja dengan 15 faktorial 15 kurang 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali dengan 10 faktorial 10 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Oke. Nah, ini kalau kita selesaikan berarti jadinya berapa? Ini jadinya adalah 15 kali 14 kali 13 kali 12 faktorial dibagi dengan 12 faktorial kali 3 faktorial dikali dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi dengan ini 8 faktorial 2 faktorial. 12 faktorial kita bisa coret, ini kita bisa coret ya. Jadinya di sini adalah ini 3 kali 2 berarti 13 kali 7 kali 5 ya dikali 9 kali 5. Berarti sama saja ya, ini kan 3 kali 2 ya. Ini kan sisa di sini 3, di sini berapa ini? 7 ya. Sini 7. Oh, sorry, ini 5 ya. Sorry. Berarti di sini 5, ini 5 ya. Karena dibagi 3. Jadi di sini adalah 5. Jadi di sini 5, di sini 7. Berarti di sini adalah 13 kali 7 kali 5, di sini 13 kali 7 kali 5 dikali dengan ini berarti di sini 5 kali 9 ya. Sini 5. Berarti kali 5 kali 9. Ini hasilnya adalah 20.475. Nah, jadi teman-teman bisa memperhatikan bahwa pada masalah kombinasi itu sama sekali tidak memperhatikan urutan. Sedangkan pada masalah permutasi itu dia sangat memperhatikan urutan. Jadi tips saya kepada adik-adik sebelum mengerjakan suatu soal yang menyangkut mengenai masalah berapa banyak cara yang bisa kita gunakan atau seperti apa. Pertama itu adik-adik harus mampu menganalisa soalnya, apakah ini masuk dalam masalah kombinasi atau masuk dalam masalah permutasi. Nah, untuk membedakannya itu, kalau dia memperhatikan urutan, berarti dia masuk ke masalah permutasi. Nah, kalau dia tidak memperhatikan urutan, berarti dia masuk ke masalah kombinasi. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan bisa membantu pemahaman adik-adik terkait dengan masalah kaidah pencacahan, mulai dari aturan penjumlahan di video sebelumnya, kemudian aturan perkalian, kemudian di video juga sebelumnya sudah menjelaskan konsep masalah permutasi, dan terakhirnya adalah masalah kombinasi. Saya kira cukup. Mudah-mudahan bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.